Shalom Bapak Ibu Saudara, syukur kepada Tuhan untuk hari baru yang dikaruniakan bagi kita hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tema perenungan kita hari ini adalah menggapai kembali sukacita yang hilang dalam pernikahan. Saya ingat awal pernikahan kami, istri saya mendapatkan buku dari mama mertua, dan salah satu bukunya itu berjudul Kerikil-Kerikil dalam Pernikahan. Membaca buku itu saya mengingat nasihat dalam bimbingan pranikah kami, yang kira-kira berkata demikian bahwasanya di 5 tahun awal pernikahan itu rentan dengan berbagai tantangan dan pergumulan di antara suami dan istri. Ini cukup memberi saya ingatan dan awasan untuk bersiap dalam pelayaran mahligai pernikahan saya dan istri. Ya, di awal pernikahan, kebahagiaan terasa begitu nyata. Bulan madu dipenuhi tawa, kehangatan, dan harapan indah tentang masa depan. Namun, seiring waktu, masalah kecil mulai merayap masuk. Perbedaan pendapat, kesibukan atau kekecewaan yang dipendam. Perlahan-lahan sukacita bisa hilang, digantikan oleh ketegangan dan luka yang tak tersampaikan. Jika demikian, bagaimanakah memulihkan dan mengembalikan sukacita yang hilang dalam pernikahan di antara suami dan istri? Firman Tuhan yang kita baca dalam Yakobus 5 ayat 16 sungguh mengingatkan kita perihal tentang keterbukaan dan pengampunan. Yakobus 5 ayat 16 tadi berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Inilah langkah pertama, yaitu dengan kerendahan hati mengaku kesalahan. Dan itu bukan sekedar mengucapkan minta maaf saja, tetapi membuka diri mengakui kesalahan secara spesifik, baik kelalaian, kata-kata kasar, atau sikap egois. Pengakuan yang tulus mematahkan kebekuan dan memulai proses penyembuhan. Setelah pengampunan, langkah berikutnya adalah saling mendoakan. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata demikian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7 mengingatkan suami, terutama dan juga istri, untuk hidup dengan bijaksana. Supaya apa? Agar doa-doa tidak terhalang. Artinya, hubungan yang dipulihkan membuka jalan bagi kuasa doa. Ketika suami istri berdoa bersama, itu mengundang Tuhan untuk bekerja di dalam hati keduanya, mengubah luka menjadi damai, dan ketegangan menjadi kesatuan. Dari firman Tuhan ini, kita dapat belajar untuk mengambil beberapa langkah. Pemulihan bukanlah proses yang cepat atau instan, tapi dimulai dengan langkah sederhana. Pertama, beranilah mengakui kesalahan secara terbuka. Katakanlah kelalaian dan kelemahan dengan rendah hati satu sama lain. Mengampunilah seperti Kristus mengampuni kita. Berdoa bersama, mintalah Tuhan memulihkan sukacita yang hilang. Hari ini jika ada jarak antara saudara dengan pasangan, istri atau suami, ambillah inisiatif. Mulailah percakapan kembali yang penuh dengan kasih. Ingatlah janji Tuhan, supaya kamu sembuh, supaya sukacita yang hilang kembali lagi. Sukacita pernikahanlah bukan mimpi yang hilang, melainkan anugerah yang bisa digapai kembali ketika kita membiarkan kasih Kristus memimpin. Dan ingatlah, proses ini berjalan di seumur kehidupan pernikahan. Marilah kita berjalan dalam terangnya, sebab Ia setia dan adil dan mengampuni kita. Kiranya doa kita hari ini, terangilah kami Roh Kudus, untuk dapat melihat setiap sisi kelemahan dan kesalahan kami satu sama lain, berani mengakuinya, dan terbuka untuk kemudian kami saling mendoakan. Dan hasilnya, sukacita, pemulihan, kesembuhan biarlah terjadi di dalam keluarga rumah tangga kami. Amin.